Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafizahullah ta'ala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, wa tashbihu naw'ani. Tashbih itu ada dua macam. Kilahuma munazzahun anhu rabbul alamina. Kilahuma munazzahun anhu rabbil alamina. Kedua jenis tashbih tersebut disucikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya enggak boleh melakukan kedua jenis tashbih tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tashbihun lil khaliqi bil makhluqi. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti yang menjadi inti pembahasan adalah Allahnya. Kemudian Allah diserupakan dengan makhluknya. Kaqaulil qaili. Seperti orang yang mengatakan, yadullahi ka'aidina. Tangan Allah seperti tangan kita. Wa sam'uhu kasam'ina. Pendengaran Allah seperti pendengaran kita. Wa hakadha dan seterusnya. Yang kedua, tashbihun lil makhluqi bil khaliqi. Menyamakan makhluk dengan khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi inti pembahasan adalah makhluk. Makhluk kemudian disamakan dengan Allah. Seperti menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Nabi Isa makhluk, tapi disamakan dengan Tuhan. Menganggap bahwasanya wali yang sudah mati di kuburan, dia bisa menguasai rezeki, bisa mengatur rezeki, bisa mengatur jodoh. Maka ini menyamakan wali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh tashbih makhluk bil khaliq. Sawa'un akana al-makhluqu nabiyan am waliyan am ghairahu. Baik makhluk tersebut adalah nabi atau wali atau yang lainnya. Bi an yu'ta al-makhluqu ba'dha khasa'isil khaliqi. Bentuk tashbih makhluk bil khaliq adalah menyematkan kepada makhluk sebagian sifat-sifat khusus bagi khaliq, sifat-sifat ketuhanan. Wa hadha tashbihu yaqa'u fi anwa'i tauhid tsalatsati. Dan tashbih yang model kedua ini bisa terjadi pada tiga jenis tauhid yang ada. Faminhum man yushabbihu al-makhluqa bil khaliqi fi rububiyyatihi. Ada orang yang menyamakan makhluk dengan khaliq dalam masalah rububiyah. Seperti misalnya meyakini Nyi Roro Kidul itulah yang menguasai Laut Kidul. Masalah penguasaan, kekuasaan, al-mulku ini masalah rububiyah. Ya, makanya tashbih makhluk bil khaliq dalam rububiyah. Wa minhum man yushabbihul makhluqa bil khaliqi fi uluhiyatihi. Di antara mereka ada yang menyamakan makhluk dengan khaliq dalam uluhiyah. Ya, seperti menyembah kuburan. Kuburan orang soleh makhluk, tapi disembah. Padahal penyembahan adalah hak Allah, hak khaliq. Maka seolah-olah orang yang menyembah kuburan itu menyamakan kuburan seperti khaliq dengan menganggapnya boleh disembah. Wa minhum man yushabbihul makhluqa bil khaliqi fi asma'ihi wa sifatihi. Dan di antara mereka juga ada yang menyamakan makhluk dengan khaliq dalam nama dan sifatnya. Seperti orang-orang musyrikin mempunyai berhala namanya Lata, yang mana itu dari nama al-ilah, al-ma'bud yang disembah. Maka berhala Lata diberi nama dengan nama yang maknanya sama dengan al-ilah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk menyerupakan makhluk kepada khaliq dalam masalah asma wa sifat. Wa qad ijtama'at anwa'u tashbih thalathati fi qaulin nadhimi wa huwa yaghlu fi madhin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah terkumpul tiga jenis tashbih tersebut dalam perkataan penyair berikut ini. Yang mana dalam syairnya ini beliau sangat berlebih-lebihan, sangat ghulu dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul khalqi,
makhluk yang paling mulia. Maka beliau layak mendapatkan pujian. Tapi nggak boleh berlebihan. Sebagaimana yang ada dalam bait syair berikut ini. Penyairnya mengatakan, Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi. Wahai makhluk yang paling mulia. Itu Rasulullah. Sampai sini nggak ada masalah. Mali man aludhu bihi. Aku tidak punya tempat lain untuk bergantung atau untuk minta tolong. Aludhu artinya altaji'u, bergantung atau astaghithu, minta tolong. Siwaka inda hululil hadithil amami. Aku tidak punya tempat lain untuk minta tolong selain engkau, wahai Rasulullah. Ketika terjadi musibah-musibah yang besar. Perhatikan ya, syair ini jelas ditujukan kepada Rasulullah. Karena di awal dikatakan, Ya akramal khalqi. Wahai makhluk yang paling mulia. Maka ini bukan membahas Allah. Bukan bicara kepada Allah. Bicara kepada makhluk. Yaitu Rasulullah SAW. Tapi dia mengatakan, aku tidak punya tempat bergantung. Dan tidak punya tempat minta tolong kecuali engkau. Bayangkan. Menempatkan Rasulullah SAW sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna min judika ad-dunya wa dharratuha. Karena di antara bentuk kedermawananmu, wahai Rasulullah, adalah adanya dunia dan adanya akhirat. Ya kata dia, adanya dunia dan adanya akhirat itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah nggak inginkan, maka dunia dan akhirat tidak ada. Ini apa namanya kalau bukan menyamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Allah? Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Dan di antara ilmumu adalah ilmu tentang Lauhul Mahfuz dan ilmu tentang pena yang mencatat takdir. Berarti Rasulullah SAW kata dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Karena isinya Lauhul Mahfuz Rasulullah tahu. Apa yang ditulis oleh pena Rasulullah tahu. Bahkan di sini disebutkan wa min ulumika, sebagian ilmumu. Berarti di luar itu masih ada lagi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini luar biasa ya. Ini menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas sekali ini adalah bait syair yang berisi kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syair ini disebut dengan qasidah burdah yang ditulis oleh Al-Busiri, seorang tokoh ekstrim sufi. Di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan, faqauluhu mali man aludhu bihi siwaka. Aku tidak punya tempat bergantung dan minta tolong selain engkau, wahai Rasulullah. Tashbihun lil makhluqi bil khaliqi fil uluhiyati. Ini bentuk menyerupakan makhluk dengan khaliq dalam masalah uluhiyah. Fa innal lawdha ibadatun la takunu illa lillahi jalla jalaluhu. Karena al-lawdh artinya bergantung, al-luju, atau meminta pertolongan, al-istighathah. Menggantungkan hati dan meminta pertolongan di kala genting, ini adalah ibadah yang tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah jalla jalaluhu. Wa qaluhu wa inna min judika ad-dunya wa dharratuha. Perkataan dia, di antara kedermawananmu adalah adanya dunia dan akhirat. Tashbihun lil makhluqi bil khaliqi fir rububiyyati. Ini menyerupakan makhluk dengan khaliq dalam masalah rububiyah. Wa muraduhu bi dharratiha ay al-akhiratu. Yang maksud dengan dharratuha adalah akhirat. Fa inna tasrifad dunya wal akhirati wa rizqahuma kulluhu biyadillahi wahdahu la syarika lahu fiha. Karena sesungguhnya apapun yang terjadi di dunia dan apapun yang terjadi di akhirat dan pengelolaan keduanya semuanya di tangan Allah semata. Tidak ada sekutu, tidak ada partner, tidak ada yang menjadi teman Allah, sekutu Allah dalam masalah itu. Hatta Rasulullah SAW tidak. Rasulullah tidak punya kuasa terhadap alam semesta. Beliau hamba Allah, beliau makhluk. Beliau bukan Tuhan. Wa qauluhu
Wa min 'ulumika ilmul lauhi wal qalami. Dia mengatakan di antara ilmumu wahai Rasulullah adalah ilmu Lauhul Mahfuz dan ilmu Al-Qalam. Tashbihun lil makhluqi bil khaliqi fil asma'i was sifati. Maka ini menyamakan makhluk dengan khaliq dalam masalah asma wa sifat. Fa innal ilma al-wasi'a lima huwa maktubun fil lauhi huwa ilmullah subhanahu wa ta'ala wahdahu. Karena ilmu yang luas terhadap apa-apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz itu adalah ilmu Allah. Ini adalah ilmu Allah semata. Maka ini bahas tentang sifat, yaitu sifat al-ilmu. Li'annahu ta'ala wasi'a kulla syai'in ilma. Karena Allah Ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Maka dia di sini menyamakan makhluk dengan khalik dalam masalah sifat. Maka perhatikan ya, sebagian orang-orang ahli bid'ah, ya, mereka menuduh Ahlussunnah melakukan tashbih, melakukan tajsim. Ketika Ahlussunnah menetapkan sifat tangan, sifat qadam, kaki, sifat penglihatan, sifat istiwa, dan lain-lain. Ahlussunnah dituduh tashbih atau tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk. Namun mereka sendiri, mereka terjerumus ke dalam akidah ini. Akidah yang ada dalam Qasidah Al-Busiri ini. Yang mana itulah hakikat dari tashbih. Bahkan tashbihnya 3 macam. Tashbih dalam rububiyah, tashbih dalam uluhiyah, dan tashbih dalam al-asma wa sifat. Maka mereka menuduh Ahlussunnah tashbih, namun mereka sendiri melakukan tashbih yang sebenarnya. Kemudian wal jumlatu tsaniyatu, kalimat yang kedua dari kalimatnya Al-Muzanni. Wa qasarat anhu fitanul wasifina. Dan kecerdasan orang-orang yang bisa menggambarkan sifat, qasarat anhu, tidak mungkin bisa menggambarkan sifat Allah. Fiha ibtalun litakyifi. Dalam kalimat ini ada pembatalan atau pelarangan takyif, menggambarkan detail-detail sifat Allah. Li'annal mukayyifa ja'ala aqlahu qadiran ala bulughi kunhi sifatillahi. Karena mukayyif artinya orang yang melakukan takyif. Seorang yang mukayyif, dia menjadikan akalnya, dia menganggap akalnya mampu untuk mencapai inti atau detail-detail dari sifat-sifat Allah. Fakhadha fit takyifi, sehingga dia nekat melakukan takyif, menggambarkan sifat-sifat Allah. Dia menganggap otaknya sampai untuk mengetahui bagaimana detail-detail sifat Allah. Seperti misalnya sifat istiwa, kita meyakini Allah istiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah beristiwa di atas arsy. Namun bagaimana istiwanya, bagaimana bentuk detail-detail istiwanya, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Nah, ketika ada orang yang menggambarkan, oh Allah istiwa di atas arsy, bentuknya Allah nempel di atas arsy. Allah nempel dalam posisi misalnya selonjoran, dalam posisi berbaring, atau dalam posisi ini, posisi itu. Kemudian arsy itu bentuknya singgasana. Kemudian tangan Allah ada di sandaran dari singgasananya. Kemudian Allah bersandar kepada singgasananya, dan seterusnya. Ini bentuk penggambaran-penggambaran yang tidak ada dalilnya dan tidak boleh dilakukan seperti ini. Cukup kita imani Allah istiwa di atas arsy. Bagaimana istiwanya? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Karena nggak ada dalil. Karena tidak ada dalil, maka otak kita, akal kita nggak akan sanggup untuk mengetahuinya. Dari mana kita ketahui kalau nggak ada dalil? Kemudian di sini kata beliau, wal fitanu hiyal uqul wal afhamu. Fitan di dalam perkataan Al-Muzanni maksudnya adalah akal dan pemahaman. Muraduhu rahimahullahu annal uqula wal afhama hiya aqallu wa ahqaru min an tudrika haqiqata sifatihi wa kaifiyataha. Maksud beliau adalah akal manusia, akal hamba, dan juga pemahaman hamba itu sangat rendah dan sangat dangkal, sehingga tidak mungkin bisa menggapai hakikat tentang sifat-sifat Allah dan kaifiyahnya dan bagaimana detail-detail sifatnya. Wa kullu kamalin yuqaddiruhu adh-dhihnu lillahi subhanahu wa ta'ala fa innallaha a'zamu min dzalika. Dan setiap apa yang dibayangkan oleh akal manusia,
tentang Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang tergambar dalam benak manusia, maka pasti Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia daripada itu. Pasti beda. Pasti tidak sama dengan apa yang tergambar dalam benak. Waqad laqiyal Imam Abdurrahmani ibnu Mahdiyin ulaman ubutliya bitakyifi. Suatu hari seorang ulama besar Ahlussunnah bernama Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Beliau ketemu dengan seorang pemuda yang dia diuji oleh Allah dengan perbuatan takyif. Artinya si pemuda ini suka melakukan takyif. Faqala lahu. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, "Ruwaidak ya bunayya hatta natakallama awwal syai'in fil makhluqi." Tenang wahai pemuda, kita akan bicara dulu perkara-perkara mendasar tentang makhluk. Fa idza ajizna 'anil makhluqati fa nahnu 'anil khaliqi a'jazu wa a'jazu. Kalau kita bicara tentang makhluk saja ternyata tidak sanggup, tidak bisa, maka bicara tentang Khalik, tentang Allah Subhanahu wa taala lebih enggak bisa lagi. Fa ana u'tika mithalan. Saya akan berikan kamu contoh. Wa dzakara lahu haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a Jibril alaihi salamu wa lahu sittu mi'ati janahin qad saddal ufuqa. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi menyampaikan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril alaihissalam, yang mana ketika itu yang Nabi lihat malaikat Jibril itu punya sayap sebanyak 600 sayap. Yang mana sayapnya ketika dibuka itu sampai menutupi ufuk. Sehingga dunia menjadi gelap karena tertutup. Tsumma qala lahu al-Imam Abdurrahmani, "Sif li khalqan min khalqillahi lahu sittu mi'ati janahin." Kemudian kata Abdurrahman bin Mahdi kepada pemuda tadi, "Tolong gambarkan kepada saya, bagaimana kok makhluk ada yang punya 600 sayap? Itu gimana bentuknya? 600 sayap itu gimana?" Ini malaikat Jibril. Malaikat Jibril makhluk, ini bukan Tuhan. Kata Nabi, malaikat Jibril punya 600 sayap. Tolong gimana? Gambarkan kepada saya. Fabaqiyal ghulamu yanzuru ilaihi. Maka si pemuda itu hanya terdiam dan hanya memandang Imam Abdurrahman bin Mahdi. Wa qala lahu al-imam, maka Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, "Ya bunayya, fa inni uhawwinu 'alaikal mas'alata." Wahai pemuda, kalau kamu enggak sanggup, saya akan kasih contoh lebih gampang lagi. Wa ad'u anka 500 wa 7 wa 90. Saya akan kurangi sayapnya sebanyak 597. Sifli khalqan bi thalathati ajnihatin. Tolong gambarkan kepada saya bagaimana sih makhluk yang punya 3 sayap aja. Enggak usah 600 sayap. Saya kurangi 597, sisa 3. Gimana sih makhluk yang punya 3 sayap aja gimana? Dikasih keringanan. Ya, kalau 600 sayap nggak bisa, coba 3 sayap saja. Raqibil janaha ats-tsalitsa minhu mawdi'an ghairal mawdi'aini alladzaini raqibahumallahu hatta a'lama. Tolong menurut kamu, sayap yang ketiga ini di mana ditaruhnya? Di mana ditaruhnya padahal di kanan kiri sudah ada sayap. Sebagaimana ya Allah tempatkan kepada kebanyakan makhluk. Coba tolong kamu gambarkan sayap yang ketiga ini di mana, sehingga saya mengetahui. Karena biasanya makhluk yang kita tahu sayapnya 2, kanan dan kiri. Kalau ada 3 sayap, kita bingung, ini sayap taruh di mana? Apa di kepala, ya? Atau di perut, atau di mana? Ini baru 3 sayap. Bagaimana lagi kalau sayapnya ada 600? Itu kira-kira bagaimana bentuknya? Faqala al-ghulamu ba'da dzalika, maka si pemuda tadi setelah diskusi singkat tadi beliau mengatakan, "Ya Aba Sa'idin, nahnu qad ajizna an sifatil makhluqi wa nahnu an sifatil khaliqi a'jazu wa a'jazu." Wahai Abu Sa'id, wahai Abdurrahman bin Mahdi, engkau benar. Kita ini disuruh untuk menggambarkan makhluk saja enggak mampu dengan sempurna. Maka kalau disuruh untuk menggambarkan sifat Khalik, sifat Allah, tentu a'jazu wa a'jazu. Lebih jauh enggak mampu lagi. Lebih-lebih enggak mampu lagi. Fa ushiduka anni qad raja'tu an dzalika wa astaghfirullah.
Dan aku bersaksi, aku telah rujuk, aku telah mengaku salah terhadap pemahamanku sebelumnya tentang menggambarkan sifat-sifat Allah, melakukan takyif. Dan aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini riwayat disebutkan oleh Al-Lalikai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Wa mimma sabaqa yatabayyanu anna tamtsila a'ammu min at-takyifi. Dari penjelasan sebelumnya kita ketahui dengan jelas bahwasanya tamtsil menyerupakan Allah dengan makhluk itu lebih luas daripada takyif. Nah, tadi ya, menyembah kuburan, ya menganggap ada orang yang boleh disembah selain Allah itu juga tasbih, itu juga tamtsil. Menganggap ada selain Allah yang menguasai alam semesta itu juga tasbih, itu juga tamtsil. Maka lebih luas daripada takyif. Fa kullu mumathilin mukayyifun. Maka di sini kita mengetahui sebuah kaidah bahwasanya setiap orang yang melakukan tamtsil atau tasbih pasti dia melakukan takyif. Kenapa? Li'annahu ja'ala li sifatillahi subhanahu wa ta'ala kaifiyatan mumathilatan li sifatil makhluqina. Karena orang yang melakukan takyif, dia akan menjadikan sifat-sifat Allah itu punya kaifiyah, punya detail-detail yang menyerupai sifat makhluk. Ya, tadi contohnya, kalau ada orang yang melakukan takyif terhadap sifat istiwa. Oh, istiwa Allah dengan cara Allah nempel di atas arsy. Tangan Allah itu bersandarkan pada sandaran arsy, sandaran singgasana. Kemudian Allah bersandar kepada singgasana tersebut. Nah, ini kan dia bisa menggambarkan seperti ini karena mengambil contoh dari siapa? Dari para raja yang duduk di singgasana. Nah, maka dia menjadikan kaifiyah-kaifiyah yang ada pada makhluk disematkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaysa kullu mukayyifin mumatsilan. Namun tidak semua mukayyif, tidak semua orang yang melakukan takyif itu mumatsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Li'annahu wasafa Allah biwasfin qaddarahu fi dhihnihi wa ikhtara'ahu fi fahmihi. Karena dia hanya mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang muncul dalam benaknya, yang dia buat-buat dalam pemahamannya. Wa ja'alahu li rabbil alamin subhanahu wa ta'ala. Dan dia jadikan sifat-sifat tersebut atau kaifiyah tersebut disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa li hadha at-takhayyuli fi dhihni mumathilan fil makhluqina. Dan apa yang dia khayalkan tersebut di dalam benaknya tidak selalu ada yang semisal dengannya pada realita yang ada pada makhluk. Wa kullun minat tamtsili wa takyifi batilun wa dhalalun. Namun dua-duanya yaitu tamtsil dan takyif dua-duanya batil dan merupakan kesesatan. Kama taqaddama sebagaimana telah dijelaskan. Ya, maka intinya setiap mumatsil, orang yang melakukan tamtsil pasti melakukan takyif. Orang yang melakukan tamtsil, maka dia akan terjerumus ke dalam dua, tamtsil dan takyif. Tapi kalau orang yang melakukan takyif, maka dia terjerumus ke dalam satu saja, yaitu takyif saja. Wa yanbaghi at-tanbihu ila anna ibtala madhhabi takyifi la ya'ni nafyal kaifiyati an sifatillahi. Dan perlu dicatat, perlu dicamkan bahwasanya ketika kita melarang takyif, ketika kita membatalkan madhab takyif, melarang takyif, bukan berarti kita menganggap sifat Allah tidak punya kaifiyah, tidak punya detail-detail sifat. Tentunya sifat-sifat Allah punya detail-detail sifat. Fa inna sifatillahi subhanahu wa ta'ala laha kaifiyatun qat'an. Karena sesungguhnya sifat-sifat Allah Ta'ala tentunya punya kaifiyah. Ya, tentunya punya detail-detail sifatnya. Bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah istiwa, bagaimana tangan Allah, bagaimana mata Allah, dan seterusnya. Pasti ada detail-detailnya. Qat'an secara pasti. Wa innamal manfiyu huwa ilmuna bihadhil kaifiyati. Namun yang kita nafikan adalah ilmu kita terhadap kaifiyah tersebut. Artinya kita nggak boleh mengaku tahu detail-detail dari sifat tersebut. Dari mana taunya? Padahal Allah Subhanahu wa taala nggak pernah ngasih tahu. Allah nggak kabarkan dalam Al-Quran, Nabi tidak kabarkan dalam As-Sunnah. Kalau kita ngaku mengetahui, itu salah. Berarti kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu.
Namun detail-detail sifatnya ada. Ya, namun kita tidak boleh mengaku tahu, kemudian kita menggambarkannya. Oleh karena itu yang benar adalah bahwasanya kita imani setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, namun bagaimana kaifiyahnya, bagaimana detail-detail sifatnya kita katakan wallahu a'lam, kita enggak tahu. Sebagaimana kata Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Istiwa itu diketahui maknanya. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib kata beliau. Wal kaifu majhul, dan bagaimana kaifiyahnya majhul, kita enggak tahu, wallahu a'lam. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya-tanya tentangnya kalau untuk menggambarkan atau kalau untuk menolak maka adalah kebid'ahan. Ya, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.